Gua selalu pakai oli standar. Itu oli mesin sebisa mungkin gua nggak pernah ganti-ganti merek gitu. Dan selama 6 tahun gua selalu pakai oli itu. Masih bisa kemarin 157 km per jam lah, karena pengalaman temen gua yang ganti oli di pinggiran gitu yang nggak jelas. Waktu itu dia kondisinya lagi jalan jauh, touring lah, bisa dianggap touring. Dia akhirnya ganti oli di perjalanan gitu kan, di tempat-tempat yang entah berantah di mana. Dia ganti oli, nah, nggak lama sebulan motornya itu ngasep. Motornya ngasep, ring sehernya hancur. Kenapa ring sehernya hancur? Olinya kering. Oli palsu itu lebih bahaya daripada oli yang nggak sesuai spek gitu loh. Karena yang kadang-kadang pada saat kita ganti oli, yang masih tertinggal itu oli yang ada di filter oli motor. Hari Sabtu pagi menjelang siang jam 9.31 atau sama dengan jam setengah 10 ya. Kalau udah jam 12 itu siang ya. Jadi pertama-tama gue mau nyapa teman-teman semua dulu, teman-teman motovlog, teman-teman rider, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, semua yang ada di channel. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat selalu, sukses selalu, bahagia selalu, dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, 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 amin. Jadi hari ini kita reading Sabtu pagi menjelang siang, karena gue mau servis motor ini, servis rutin. Jadi dia udah 1.500 di trip ya, tapi ini sebenarnya aslinya udah 2.000. Jadi gua setiap ganti oli itu di 2.000 km ya. Jadi gua nggak pakai berapa bulan segala macam ya, patokan gua ya kilometer. Kalau udah 2.000 ya kita ganti oli, karena batas maksimal oli motor yang gua pakai ini, gua pakai oli standar Yamaha ya, Yamaha Super Sport itu dia maksimal itu 2.500 km. Jadi di sini gue lebih prefer ya udah gue ganti pada saat kilometer 2000 aja gitu. Kalau darurat baru jadi 2500 gitu kan. Jadi ya motor kita biar selalu dalam keadaan sehat lah. Dan alhasil walaupun gue pakai oli standar yang malut ya, yang harga 75 ribuan, nah kilometer gue tuh udah nih 61.113. Motor gue tahun 2015, sekarang tahun 2021. Gua beli motor ini tahun 2015 bulan Maret, dan motor umurnya sekarang berarti sudah ya pas banget lah 6 tahun. Hasil motor gue itu nggak pernah kenapa-napa di bagian mesin ya, kecuali terakhir itu gue servis besar udah 5 tahun ya, 50.000 km itu udah emang saatnya udah ganti. Dan itu cuma ganti ring seher lah sama rantai sentrik seperti itu. Selain itu partnya nggak ada yang diganti dan aman semua. Jadi gua selalu pakai oli standar Yamaha aja. Kenapa? Sebenarnya bukan karena bagusnya, sebenarnya sih standar dia, standar. Yang pertama itu gua jaga motor ya, setiap gua punya motor apapun itu oli mesin sebisa mungkin gua nggak pernah ganti-ganti merek gitu. Jadi kenapa gue pilih Yamaha Loop Super Sport ya, karena dealer Yamaha tuh ada di mana-mana di seluruh Indonesia. Mau gue berada dimanapun pasti ada Yamaha Loop Super Sport gitu. Jadi gue bisa selalu pakai oli itu, dan selama 6 tahun gue selalu pakai oli itu. Dan hasilnya ya itu yang tadi gue ceritain, oke aja, nggak ada masalah dengan motor gue, dan tenaganya juga masih oke. Masih bisa kemarin 157 km per jam lah kehabisan jalur ya. Mungkin kalau misalkan jalurnya masih agak panjang lagi bisa pakai 160 mungkin bisa gitu kan. Dan pertama kali gue beli motor itu ya memang segitu, larinya sama seperti itu, nggak ada perubahan ya. Jadi performa motor kita itu terjaga seperti pada saat standar gitu. Dan yang paling penting tuh seperti itu, oli mesin tuh krusial banget ya menurut gua, karena
beberapa pengalaman gue pribadi sendiri, terus gue dapat cerita dari teman-teman gue gitu kan, efek sering ganti-ganti oli itu ada efeknya. Kalau misalkan pas ketemu olinya yang nggak bagus atau nggak cocok dengan mesin kita, makanya kalau ganti-ganti oli itu bisa pengaruh nanti mungkin antara kandungan oli satu dengan oli merek lain itu nggak cocok, mungkin bisa jadi ada yang apa ya istilahnya, campurannya jadi crash gitu apa gitu, nggak ngerti ya gua, nggak cocok, akhirnya malah berbahaya untuk komponen-komponen mesin seperti itu. Makanya disarankan kita oli itu nggak usah ganti-ganti gitu kan. Dan kalau misalkan beli oli juga, gue wajib harus yang original ya. Walaupun kalian nanti beli oli yang murahan, tapi yang penting oli itu original gitu. Jadi kalau misalkan kalian pakai oli original walaupun nggak sesuai spek, seenggaknya mesin itu masih bertahan sampai kalian nanti ganti oli lagi yang sesuai dengan speknya. Karena pengalaman temen gue yang ganti oli di pinggiran gitu yang nggak jelas, waktu itu dia kondisinya lagi jalan jauh, touring lah, bisa dianggap touring. Dia akhirnya ganti oli di perjalanan gitu kan, di tempat-tempat yang entah berantah di mana, dia ganti oli. Nah, nggak lama sebulan motornya itu motornya ngasep, ring sehernya hancur. Kenapa ring sehernya hancur? Olinya kering. Dan gue pernah ngalamin oli kering itu, ring seher tuh pas dibongkar bengkok mana-mana, patah ring seher, kan gila tuh oli sampai kering. Lo bayangin aja mesinnya berisik kayak apa, kayak mesin jahit kali, udah lebih parah dari mesin jahit kali. Nah jadi kalau kita beli oli asalan di tempat yang nggak jelas gitu, nanti bahayanya gitu. Oli palsu itu lebih bahaya daripada oli yang nggak sesuai spek gitu loh. Apalagi buat kalian motor-motor sport yang motornya bekerja di RPM tinggi, misalkan kayak motor gue sampai 13.000 km. Kalau motor-motor satu piston kan biasanya paling 10.000 RPM nya atau 12.000 RPM, dan biasanya dia jalan itu di 3.000 sampai 4.000 RPM aja. Kalau motor gua kan bisa 5.000 sampai 11.000 RPM. Ya, ini bahaya banget buat motor yang punya RPM tinggi gitu, oli palsu gitu ya. Jadi ya efeknya tadi seperti gue bilang, gue jaga gitu kan. Nah terus kalau misalkan kalian walaupun sama-sama ganti original, istilahnya ganti merek, gue saranin kalau lo mau ganti merek, sekalian lo ganti filter olinya juga gitu. Karena yang kadang-kadang pada saat kita ganti oli, yang masih tertinggal itu oli yang ada di filter oli motor gitu. Mobil juga sama gitu, ada yang tertinggal gitu kan. Nah yang tertinggal itu kalau misalkan ketemu dengan oli baru yang nggak cocok dengan oli lama, nah itu ada efeknya, bisa jadi gitu ya. Kalau cocok sih ya selamat, alhamdulillah Anda beruntung kalau cocok ya antara merek satu dengan yang Anda campur yang baru itu. Cuma kalau ada yang cocok ya ngeri dah. Jadi secara safety lebih aman, mendingan lu ganti, lu bener-bener bersihin motor lu, sekalian lu ganti filternya gitu. Lu bener-bener harus kosong banget mesin itu. Jadi ya itulah pengalaman gua dan pengalaman teman-teman gua masalah kita pemakaian oli ya. Jadi terus ada juga gue pernah ngobrol-ngobrol sama bapak-bapak gitu kan, dia pakai motor Beat gitu kan. Motor Beat itu kalau nggak salah olinya oli apa ya, Astra atau apa gitu ya, gue nggak tahu sih, gue lupa mereknya. Nah dia motornya juga sama, umurnya hampir 4 tahunan juga gitu. Terus dia cerita sama gue, motornya nggak pernah ada masalah di bagian permesingan gitu, karena dia selalu pakai olinya itu oli yang standar dealer, dan dia selalu ganti oli di dealer terus gitu. Jadi motor itu aman, nggak ada istilah yang ngasap atau apa. Performanya ya mungkin turun wajar ya, turun ya karena udah faktor umur ya. Cuman performa turunnya itu wajar gitu, bukan karena ada masalah gitu. Jadi motornya nggak pernah ada masalah. Mungkin udah waktu servis besar, kalau misalkan dibalikin lagi ya kayak gua motor gua servis besar, mungkin performanya balik lagi gitu. Jadi secara jangka panjang mungkin motor ini kan diumurin 5 tahun ya, biasanya 5 tahun servis besar ya. Kalau misalkan kita pemakaian standar, terus olinya juga pemakaiannya standar sesuai spek dan nggak pernah ganti-ganti, ya sebenarnya servis besar mungkin bisa sampai 10 tahun kalau servis besar kali gitu kan, kalau nggak ngejar performa gitu loh. Dan sebenarnya nggak servis besar juga nggak masalah, cuma motornya agak loyo aja sih bro gitu. Kalau lo greget pengen performanya balik lagi kayak awal, ya servis besar gitu, part-part yang di dalam perlu diganti gitu. Nah ini gua di daerah Cilacap ya, gua
paling seneng kalau semua di daerah itu, apalagi ini kan daerah baru, gue merantau nih. Daerah Cilacap ini kan bukan daerah asli gue gitu kan. Gue tuh suka banget nyoba dealer-dealer gitu. Misalkan ada beberapa dealer Yamaha di Cilacap, itu gue cobain semua, mana yang paling enak, mana yang paling bagus gitu kan. Mana yang pelayanannya paling oke, mana yang paling komunikatif gitu kan, mana yang bisa ini banget dengan motor. Tapi secara overall semua dealer Yamaha itu secara servis standar, secara servisnya standar. Ada yang nilai plus sendiri, yang ngerti masalah settingan R25 motor gue ini ada khusus, itu yang apa di Purwokerto tuh ada gitu kan. Yang dulu pernah gue bilang gue pernah mau ganti sin klep, nah itu yang di semua dealer bisa ya, cuman dia servisnya yang paling bagus sama yang harganya paling murah kompetitif itu di Purwokerto. Videonya di sini nih, gue rekomendasiin di sini ya, di sini. Ya udah, palingnya itu aja mungkin. Videonya sudah cukup panjang nih. Semoga info yang saya sampaikan hari ini ada manfaat ya buat teman-teman rider semua ya, khususnya ya mungkin pengguna motor yang sama dengan gua, Yamaha R25. Dan sebenarnya infonya juga info bersifat umum ya. Jadi sebenarnya masalah servis itu, oli itu, motor-motor injeksi lainnya sebenarnya nggak jauh beda dengan motor ini gitu kan. Sama juga tambahan, tadi gue sempat nanya sama mekanik di sana, kalau kampas kopling motor R25 ini ternyata bisa disubstitusi dengan kampas koplingnya punya Bison atau punya Scorpio. Jadi dia sela-sela sisir-sisirnya itu sama, bisa masuk di Yamaha R25. Kalau misalkan kalian ke dealer Yamaha males inden kanvas kopling punya R25, adanya punya Bison sama Scorpio, itu bisa dipakai di motor R25 ini gitu. Ya udah, mungkin sekian aja informasi gua hari ini buat teman-teman semua. Nah, videonya suka cukup panjang, jangan lupa di komen, like, subscribe, di share supaya supaya teman-teman yang lain juga bisa tahu info-info ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.